Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Puspitasari. Saya mahasiswa semester 6 kelas A Pokjar Labura di bawah naungan tutor pembimbing Bapak Robert Haryanja dengan NIM 837721474. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan video pembelajaran di kelas 5 semester 2 mengenai tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1. Pelajaran pertama, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Baik? Wah, bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu absen dulu ya nak. Aisyah. Wah, kelihatannya semua hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelum kita masuk ke tema pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu Ita akan ajak anak ibu membahas mengenai tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa anak ibu harus dapat menemukan kata kunci dari tiap-tiap paragraf teks bacaan. Yang kedua, anak ibu harus dapat membuat kesimpulan dari teks bacaan. Yang ketiga, anak ibu setelah melakukan praktek pembelajaran nantinya, praktek pengamatan, anak ibu sudah dapat menerapkan konsep perpindahan suhu dan kalor. Dan yang terakhir, setelah melakukan praktek nanti, anak ibu harus dapat membuat laporan secara tepat. Nah, sekarang Ibu Ita mau bertanya dulu sama anak ibu sebelum kita melanjut ke pembelajaran. Nah, tadi pagi ada nggak yang melihat orang tuanya menjemur pakaian dan memasak air di atas kompor yang menyala? Ada? Nah, iya. Kalau orang tuanya tadi pagi memasak air di atas kompor yang menyala, menggunakan apa ya? Wah, iya benar sekali, menggunakan panci seperti yang ibu bawa ini. Nah, sekarang coba bayangkan jika anak ibu yang merebus air di panci ini di atas kompor yang menyala. Apa yang akan terjadi? Nah, sekarang ibu akan coba ya. Bayangkan jika anak ibu yang memasukkan air ini ke dalam panci dan di bawahnya ada api yang menyala. Apa yang akan terjadi dengan gagang panci ini? Setelah didiamkan, setelah dimasak selama 10 menit. Apakah gagang pancinya panas atau tidak panas? Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu Ita, coba anak ibu lihat gambar yang ada di buku anak ibu. Bagaimana? Sudah dilihat? Nah, di situ ada gambar apa saja ya? Yang pertama ada gambar orang berjemur di bawah panas matahari. Yang kedua ada, iya benar, ada ibu yang menjemur pakaian di bawah panas matahari. Dan yang ketiga, apa? Iya benar sekali, ada panci yang diletakkan di atas kompor. Nah, sekarang ibu mau anak ibu berdiskusi dengan temannya, dengan teman sebangkunya untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku. Nah, pertanyaan yang ada di buku apa? Iya benar sekali. Mengapa baju itu bisa kering? Dan apa yang terjadi dengan air yang ada di dalam panci? Dan yang ketiga, sumber energi apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Silahkan diskusikan dengan teman sebangkunya. Nanti kalau sudah dapat jawabannya boleh ditulis di kertas dan ditempel di mading kelas kita. Selamat bekerja. Wah, ibu lihat jawaban dari anak ibu semuanya dari tiap-tiap kelompok bagus dan keren-keren. Nah, sekarang tugas individu bagi siswa ibu di kelas 5 ini, di kelas ini, coba baca teks yang ada di buku mengenai sumber energi panas. Bacanya di dalam hati saja ya. Nanti kalau sudah selesai dibaca, silahkan temukan kata kunci dari tiap paragraf teks bacaan. Ibu kasih clue bahwa kata kunci itu adalah bagian atau informasi terpenting yang terdapat di dalam teks yang terkait. Nanti kalau sudah dibuat kata kuncinya, nah, tugas anak ibu selanjutnya boleh membuat kesimpulan dari teks bacaan yang telah dibaca tadi. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, coba perhatikan keadaan di sekeliling anak ibu. Boleh di rumah, boleh di sekolah.
Coba perhatikan dan coba bayangkan, sumber-sumber energi panas apa saja yang anak ibu temui atau anak ibu gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, nah kalau sudah dapat jawabannya, boleh ditulis di kolom yang tersedia. Nanti boleh diskusikan dengan teman sebangkunya. Cari perbandingannya, baik dari persamaannya maupun perbedaannya. Didiskusikannya dengan teman sebangkunya. Lalu, kalau ada salah satu dari temannya bertanya, pertanyaannya boleh ditulis di buku. Nanti ditampilkan lagi di mading yang telah tersedia. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah ditempel di mading? Ya, ada tidak dari salah satu anak ibu yang menjawab sumber energi panas itu matahari? Ya, benar sekali. Ada apa saja sumber energi panas yang ditemukan tadi? Ada matahari, ada listrik, ada api, ya kan? Ada uap. Nah, jadi matahari juga termasuk sumber energi panas. Bahwa matahari itu adalah sumber energi panas terbesar yang ada di muka bumi ini. Energi matahari juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan coba benar atau tidak bahwa matahari itu dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang ada di muka bumi ini. Caranya dengan apa, Bu? Iya, dengan melakukan pengamatan, dengan melakukan praktek. Kemarin sudah bawa Ibu suruh untuk membawa alat-alat prakteknya. Ya, ada apa saja? Benar, ada es batu, ada wadah sebanyak berapa? Ya, sebanyak 3. 1, 2, dan 3. Satu lagi Ibu suruh bawa apa? Ya, membawa jam tangan atau stopwatch. Nah, cara kerjanya silahkan cari teman kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti cara kerjanya bagaimana ya, Bu? Nah, cara kerjanya tiap-tiap wadah yang sebanyak 3 tadi dimasukkan es batu. Dalam satu wadah berisi 2 es batu saja. Kita akan coba ya. Satu wadah berisi 2 es batu. 1, 2. Begitupun dengan wadah selanjutnya. Nah, lalu, ketiga wadah itu diletakkan di tempat yang berbeda. Satu wadah diletakkan di luar ruangan di bawah terik matahari. Yang kedua, letakkan wadah itu di dalam lemari yang tertutup. Dan yang ketiga, letakkan wadah itu di atas meja di dalam ruangan kelas kita. Nanti, silahkan dihitung dengan stopwatch, dengan jam tangan masing-masing kelompok. Pada waktu keberapa es itu benar-benar meleleh, mencair menjadi air. Nanti boleh ditulis jawabannya di buku. Nanti setelah itu tulis laporannya, buat laporannya secara tepat dan rinci. Jika sudah, boleh laporannya dikumpul kepada Bu Ita. Bagaimana? Seru atau tidak kegiatan praktek kita hari ini? Wah, pastinya seru sekali. Iya. Sekarang coba Ibu mau tanya dulu deh, atau Ibu suruh anak Ibu menuliskan apa saja ya kesulitan dan tantangan kegiatan pembelajaran kita hari ini, terutama di praktek tadi, praktek untuk menemukan sumber energi panas matahari. Wah, iya, tentu ada kesulitan dan tantangannya ya. Nah, jadi tugas anak Ibu selanjutnya, tugas anak Ibu di rumah, pekerjaan rumahnya silahkan tanya orang tuanya, diskusikan dengan ibu dan ayahnya di rumah tentang sumber energi apa yang paling besar digunakan di rumah anak Ibu. Nah, nanti jawabannya tulis di buku, atau besok mungkin bisa Ibu tanya. Anak Ibu bisa menceritakan di depan kelas satu persatu secara gantian. Nah, adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa sumber energi panas itu terdiri dari beberapa macam. Ada listrik, ada sumber energi panas matahari, ada api. Semuanya berguna untuk kehidupan manusia yang ada di muka bumi. Coba bayangkan jika sumber energi panas tidak ada di muka bumi ini, apa yang akan terjadi dengan manusia? Wah, tentu sumber energi itu sangat bermanfaat ya untuk manusia. Nah, selanjutnya kesimpulan yang kedua, bahwa sumber energi panas itu, terutama matahari, dapat berguna untuk manusia yang ada di bumi. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul istirahat.
Untuk mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Mungkin hanya ini saja ya pembelajaran kita. Besok akan kita lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.